Kita mulai diskusi kita pada malam hari ini. Saya langsung ke Mas Zainul. Jadi betulkah pansus haji itu untuk menyerang PBNU? Saya merasa ini asumsi ya, yang perlu diluruskan dan tidak perlu. Karena memang sejak awal pansus haji ini niatnya adalah ingin mencari bagaimana formula terbaik untuk pelayanan ibadah haji di masa yang akan datang. Jadi nggak ada urusannya dengan PBNU. Nggak ada sama sekali, apalagi ditarik ke personal ya kan, semakin jauh lagi gitu. Jadi menurut saya Mbak Livi ini terlalu jauh. Kalau misalnya PBNU merespon pansus haji ini, kemudian apalagi dikaitkan dengan serangan personal kepada beberapa persen yang ada di kepengurusan PBNU. Ini menurut saya tidak tepat ya. Tapi kalau tadi Gus Yahya kan menyatakan bahwa jangan-jangan memang ini serangan personal dari PKB ke NU karena kebetulan aja Menteri Agamanya adik saya, kalau kata Gus Yahya. Justru itu menurut saya statement yang kurang tepat ya. Karena pansus itu dibentuk atas dasar kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Di mana dalam jamaah haji Indonesia itu terbesar justru adalah warga Nahdlatul Ulama. Mestinya PBNU mendukung pansus ini. Oke, mestinya PBNU mendukung. Kalau saya ke Bang Lukman, jadi kalau menurut Anda harusnya NU itu mendukung pansus, bukan justru tidak setuju dengan pansus. Gimana respon Anda? Iya, memang saya tidak komentari soal haji ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa, dan perlu diingat bahwa Menteri Agama itu, Pak Yakut itu kan sampai sekarang masih wakil ketua atau ketua DPP PKB, ya. Dulu jadi belum berhenti dia sebagai ketua DPP PKB itu Pak Yakut. Kemudian Pak Muhaimin itu selama 5 tahun terakhir ini juga sebagai ketua pengawas haji, ya, ketua pengawas pelaksanaan haji. Dan selama 5 tahun ini ya saya kira banyak persoalan-persoalan haji itu dibicarakan secara internal di fraksi, kemudian kalaupun ada kritik-kritik penyempurnaan ya pasti disampaikan melalui melalui rapat-rapat fraksi, bahkan bisa tajam-tajaman itu kok membahas. Kalau saya itu agak aja gitu ya, agak aja kok. Tahun 2000 tahun sekarang ini oleh pansus gitu. Tapi bagi saya alangkah baiknya karena sama PKB, sesama pengurus DPP PKB, banyak hal yang bisa dibicarakan. Sama kemudian mari kita perbaiki pelaksanaan haji tahun depan. Ya setajam-tajamnya gitu. Kira-kira. Oke, saya ke Mas Yusak dulu. Mas Yusak, jadi menurut Anda kenapa kemudian muncul gesekan ketika pansus haji didengungkan oleh PKB? Apa yang kemudian menurut Anda merasa NU itu dirugikan? Ya, saya kira konflik yang mengental antara PBNU dengan PKB ini kan merupakan konflik lanjutan pasca Muktamar NU dan pasca Pilpres yang memang PBNU dan PKB ini berbeda haluan, terutama di Pilpres kemarin kan. Nah, apa yang menjadi pemicu lahirnya pansus, saya kira memang sulit untuk tidak mengatakan bahwa sasaran tembak dari pansus haji itu memang Gus Yahya dan Gus Yakut. Jadi saya kira ini bukan semata-mata konflik personal, tetapi gesekan yang mengental akibat pertarungan dua faksi yang tidak ketemu sejauh ini. Oke, saya potong dulu, saya ke Mas Zainal. Jadi betul sasaran tembaknya memang Gus Yahya dan juga Gus Yakut? Nggak ada sasaran tembak ke orang per orang. Sasaran tembaknya itu semuanya dalam koridor kelembagaan. Kebetulan Menteri Agamanya adalah Gus Yakut. Kebetulan Ketua Timwas Haji adalah Pak Muhaimin Iskandar, itu aja. Dan itu dipahami oleh seluruh anggota pansus. Bukan hanya anggota pansus dari PKB saja, dari Golkar, dari PDI, Mbak Puan juga sudah menyampaikan statementnya. Bahwa ini nggak ada hubungannya dengan PBNU. Nggak ada hubungannya dengan personal gitu. Nggak ada. Gitu. Nggak ada hubungannya dengan personal dan juga PBNU. Dilanjut Mas Yusak. Ya, sah-sah saja PKB membuat pansus karena itu dijamin oleh... Bukan PKB Mas, DPR ya. DPR ya, karena itu kewenangan konstitusional DPR kan.
Nah, tetapi kalau bola panas ini terus bergulir dan sasaran tembaknya Gus Yakut, ya tentu ini kan akan menurunkan atau mendegradasi marwah Gus Yakut, dan inilah yang membuat gerah PBNU. Nah, kalau kita lihat secara historis kan memang PKB ada karena inisiasi dari NU. Ini yang merupakan fakta sejarah yang tidak boleh kita lupakan, bahwa PKB ada itu diinisiasi oleh PBNU. Nah, sekarang kalaupun PBNU menganggap bahwa PKB sudah melenceng dari apa yang digariskan oleh PBNU, ya saya kira ini mesti harus kita jeli melihatnya secara proporsional, bahwa memang PKB sudah ikut 6 kali pemilu dan kepemimpinan Caimin sudah ya sekitar 19 tahun kan. Jadi ada hal-hal tertentu yang membuat PBNU melihat bahwa PKB dianggap sudah melenceng, terutama gesekan itu kan bisa kita lihat dengan jelas di Pilpres kemarin kan. Oke, Anda setuju nggak PKB dibilang melenceng? Saya justru menjadi bertanya-tanya melencengnya itu di mana? PKB baik-baik saja Mbak Livi. Oke. Ya kan, kursi kita nambah, DPR RI nambah 10 kursi, kursi provinsi nambah, kursi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia kita juga nambah, konsolidasi partai jalan, kita baru selesai meng-UKK 2.000 calon kepala daerah. Kemudian kita juga menyelenggarakan sekolah pimpinan, SESPIM, seluruh Indonesia untuk kader-kader PKB yang baru terpilih. Jadi di mana kondisi yang melenceng itu kita nggak menemukan itu. Tapi di gini, mana. kalau dibilang tadi kan gini, kepemimpinan Caimin di PKB itu mengenyampingkan katakanlah para kiai yang kemudian selama ini. Saya perlu sampaikan, sampai hari ini di dalam SK Kumham, Dewan Suro masih ada. Ketua Dewan Suro kita karena sudah meninggal almarhum ya, Kiai Dimyati Rais, masih ada semuanya struktur Dewan Suro itu. Dan bisa dilihat dalam rekam jejak digital kita semuanya kok. Ketika Pak Muhaimin maju sebagai capres, ada ijtima ulama, ada pertemuan para kiai-kiai di Jawa Timur yang itu dihadiri oleh hampir seluruh kiai khos di Jawa Timur. Artinya nggak pernah loh kita meninggalkan ulama itu. Jadi nggak benar kalau misalnya PKB itu melenceng atau mengurangi peran-peran para kiai, ulama dan juga Dewan Suro, nggak ada sama sekali. Oke, kalau gitu saya tanyakan ke Pak Marwan. Pak Marwan, jadi memang apa sebetulnya urgensi dibentuknya Pansus Haji? Ya, ini urusannya di DPR. Pengawasan haji. Kita sudah melakukan pengawasan setiap pelaksanaan ibadah haji. Kita itu tidak pernah berhasil memperbaiki karena satu sisi waktu tidak cukup. Selesai haji butuh 2 bulan menurut undang-undang, baru dilaporkan oleh Kementerian Agama ke DPR, baru dibahas. Sudah persiapan berangkat, tidak ketemu untuk membahas itu. Butuh forum yang lebih tinggi dari Panwas, yaitu diangkat menjadi Pansus. Yang kedua, yang paling mendasar, keputusan Panja Panitia Kerja Haji di tahun 2024 ini tidak dilaksanakan oleh Menteri Agama. Dia, Menteri Agama, membuat aturan sendiri, berarti satu melanggar keputusan Panja, melawan presiden, melawan Kepres tentang kuota haji. Jadi begini, kalau dianggap ini sasaran tembaknya Gus Yakut, iya dong, memang dia sasarannya karena dia menterinya. Jangan terlalu reaktif di pihak lain. Kalau seperti itu nanti malah DPR menganggap, loh kenapa terlalu reaktif di sana? Jangan-jangan apa yang harus ditutupi? Oke, saya ke Mas Yusuf. Ini kan semua fraksi bicara loh itu. Semua fraksi, semua komisi bicara tentang kebutuhan kita untuk mengevaluasi haji. Oke, baik. Dari evaluasi ini, ya. Saya ke Mas Yusak dulu. Mas Yusak, jadi memang betul sasaran tembaknya dalam Menteri Agama, orang di menterinya. Gimana tuh Mas? Iya, makanya konflik PKB dengan PBNU ini agak unik ya. Dua-duanya besar dalam rahim yang sama. PKB dibesarkan oleh PBNU juga yang menginisiasi lahirnya PKB. Nah, kalau sampai misalnya kinerja Menteri Agama dianggap tidak layak misalnya karena persoalan haji yang sangat krusial, ya tentu kan PKB dalam konteks kepentingan politik ingin merangsek masuk ke kekuasaan Pak Prabowo Gibran ke depan, ya tentu saya melihat PKB ingin powerful, mengendalikan gerbong besar faksi PKB di pemerintahan ke depan. Jadi tidak ada lagi cerita bahwa faksi NU misalnya diwakili oleh orang-orang yang tidak bisa dikendalikan oleh
PKB. Saya kira motif itu bisa dibaca secara rasional karena PKB memang sebagai kendaraan politik. Dia dilindungi oleh undang-undang partai politik dan juga punya kepentingan politik. Jadi wajar kita melihat bahwa pansus haji ini juga tidak serta-merta tidak ada motif politiknya. Saya kira ada. Ya, oke. Saya tanya sebentar Pak Marwan, saya mau tanya ke Pak Mas Adi Prayitno. Jadi pansus haji nggak mungkin nggak ada motif politiknya. Pansus haji adalah upaya untuk menguasai PKB secara utuh. Setuju nggak ada? Ya sebenarnya secara prinsip begini Mbak Livi, belum. Pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu loh. Dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini. Nanti kita... Ini sama sekali nggak ada kaitannya dengan urusan personal, urusan pribadi-pribadi. Nah, ini terlalu mengerdilkan kerja kami. Kita kembali di Dua Arah, kita masih membahas mengenai pansus haji versus pansus PKB. Saya ke Adi Prayitno, panelis kita. Jadi betulkah pansus haji adalah upaya PKB untuk menguasai NU? Kenapa? Saya kurang tahu persis ya soal itu, tapi yang jelas bagi saya ini anatomi soal konfliknya tidak terlepas dari konflik satu mazhab. Dulu kalau kita bicara tentang PKB ya tentu PBNU. Kalau bicara tentang PBNU ya PKB, ini kan satu nasab. Oke. Jadi secara historisitas memang tidak bisa dipisahkan. Konflik itu dimulai ketika terjadi peralihan kekuasaan politik dari Ketua Umum PBNU, Kiai Said ke Gus Yahya, yang dari dulu memang dianggap sebagai sosok yang berbeda secara diametral dengan Muhaimin Iskandar. Wajar setelah muktamar di Lampung, statement-statement PBNU itu relatifly memang sangat tidak menguntungkan terhadap PKB. Misalnya PBNU saat itu tidak mau disangkut pautkan dengan salah satu partai politik manapun, termasuk dengan PKB. Dan bahkan NU mengatakan bahwa tidak terlampau berambisi dalam urusan-urusan politik elektoral. Di Pilpres sangat kelihatan sekali pilihan politik PKB bergabung dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, PBNU dituding dan lebih condong lebih kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ini yang saya kira menjadi anatomi konflik yang sebenarnya kemudian berlanjut pada munculnya isu yang terkait dengan pansus PKB, kemudian muncul pansus haji. Jadi kalaupun toh per hari ini seakan-akan pansus yang bergulir di DPR ini murni persoalan hak prerogatif yang dimiliki oleh DPR, itu nggak ada yang bisa membantah. Tapi bahwa ini tidak ada kaitannya dengan PBNU, yang di situ disasar adalah Menteri Agama, itu sulit untuk dituding. Satu, karena yang sejak awal begitu agresif lantang bicara tentang evaluasi haji adalah kawan-kawan dari PKB. Sementara yang lain itu sebenarnya lebih komplementer. Bahwa persoalan haji harus dibetulin, ya. Tapi yang disasar hanya Menteri Agama. Kalau mau komprehensif mengevaluasi persoalan haji, saya kira kementerian yang lain seperti Perhubungan, Kesehatan juga dipanggil. Tapi yang dikencengkan ini kan masalah kuota. Sementara delay penerbangan yang sangat carut marut nggak pernah disebut. Jadi ini yang kemudian ditarik-tarik lebih. Itu artinya apa? Kalau mau disederhanakan sebenarnya, konflik satu nasab antara PBNU dengan PKB per hari ini semakin meruncing. Andai PBNU dan PKB ini baik-baik saja, rasa-rasanya pansus ini bisa dilobi dan supaya tidak gol. Saya tanya ke Pak Marwan, jadi kalau PKB NU baik-baik aja sebenarnya pansus ini sebenarnya bisa aja nggak ada. Benar nggak gitu Pak Marwan? Ya tetap jalan, karena prinsipnya kan tadi bahwa pemerintah, Menteri Agama tidak melaksanakan keputusan Panja dan Kepres. Kepresnya itulah yang menjadi landasan kita melaksanakan ibadah haji. Lah kalau keputusannya, landasannya tidak dijalankan, DPR berhak untuk mengusulkan pansus. Betul, tapi tadi yang dipertanyakan kenapa sasaran tembaknya cuma Menteri Agama, kenapa nggak Menteri Perhubungan juga kena, Pak? Semuanya akan dipanggil, Menteri Perhubungan, Dirjen Imigrasi, Garuda, Travel, semua akan dipanggil. Tapi kan induknya itu ya Kementerian Agama kan di sektor untuk pelaksanaan ibadah haji. Pasti semua. Baik, Pak Marwan, saya potong, maaf. Saya ke Pak Lukman. Mas Lukman, jadi kalau memang betul PKB dan NU ini nggak berselisih, sebetulnya pansus itu nggak akan ada, pansus haji. Betul nggak? Ya apa ya, pansus ini kan ya, makanya saran saya tadi karena Pak Yakut juga adalah salah satu ketua DPP PKB, ya selama ini juga rapat-rapat soal pelayanan haji itu
lalu dibahas di tingkat fraksi, ya. Terus ya wajar kemudian Mas Yusak, Mas Adi Praitno mempertanyakan karena memang sepertinya yang berinisiatif itu kok fraksi PKB. Itu kan sebuah pertanyaan publik juga. Kenapa inisiatif fraksi PKB kemudian sidang dipimpin oleh Caimin untuk menetapkan pansus haji, kemudian saat ini yang banyak bersuara keras ya, bahkan ada yang suaranya itu lebih keras daripada biasanya ya. Itu juga teman-teman dari fraksi PKB. Dari fraksi yang lain netral saja, datar-datar saja. Jadi wajar kan. Saya ingin luruskan. Seharusnya kebalikannya. Jadi teman-teman PKB justru seharusnya menetralisir kalau memang ada fraksi-fraksi lain yang bersuara keras terhadap persoalan ini. Nah, tapi sudahlah, saya kira kita dukung DPR untuk pansus haji ini bekerja sebaik-baiknya tanpa diembel-embeli oleh latar belakang kepentingan pribadi, rasa dendam pribadi, ya. Teman-teman fraksi selain fraksi PKB juga harus mencermati ini dengan baik supaya kemudian pansus ini menjadi objektif gitu. Jadi bukan pansus yang dilatar belakangi. Saya setuju Pak Marwan, saya setuju dengan Pak Zainul, ya. Bagaimana kita mendorong pansus ini menjadi pansus yang objektif, kemudian rekomendasi yang dihasilkan itu ada rekomendasi yang konstruktif buat pelayanan haji, bukan dilatar belakangi oleh sebuah niat yang tidak baik, yang melakukan dengan niatan serangan pribadi misalnya, apalagi kemudian membuat kisruh gitu ya, memperburuk hubungan PKB dengan PBNU misalnya. Nah, PKB juga kan anaknya NU, masa anak bikin kisruh dengan bapaknya atau sebaliknya bapak bikin kisruh dengan anaknya, kan nggak seperti itulah menurut saya. Jadi saya kira gini ya, justru kebalik. Gimana? Saya ingin menyampaikan, pertama yang menyuarakan pansus ini rapat evaluasi dan pengawasan di Saudi. Pak Muhaimin sebagai ketua pengawas pada saat itu tidak ikut rapat karena bertugas di tempat lain. Justru yang memimpin inilah adalah Wakil Ketua Pak Ludwig. Dia yang memutuskan itu, rekomendasi pembentukan pansus. Jadi bukan Caimin. Bukan Caimin. Kalau dia yang memimpin di paripurna itu kan biasa saja, kan gantian kan di paripurna. Bukan kali ini saja Pak Muhaimin yang memimpin rapat di paripurna kan. Jadi begini, kita itu tidak membawa-bawa ini antara PKB dan PBNU. Justru kan munculnya dari sana bahwa ini akan disasar PBNU. Enggak, kita mengabdilah kepada NU. Baik Pak Marwan. Mau baik hubungan mau enggak, kita tetap mengabdi kepada NU. Saya ke Mas Yusak. Jadi gimana tuh Mas Yusak? Ini bukan sasaran tembak kok, yang sana yang ngeklaim kalau dia merasa ditembak. Ya, saya melihat bagaimana dengan nasib pansus haji ke depan. Saya kira ini juga tidak akan bisa berjalan mulus ya, karena tantangannya berlapis-lapis. Tantangan dari dalam dan juga tantangan dari luar. Tantangan dari dalam yang saya maksud adalah dari DPR sendiri. Karena pada saat PKB punya kepentingan kekuasaan ke depan merangsek masuk ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran, tetapi positioning politik PKB kan juga bisa dikatakan belum aman sampai saat ini kan. Jadi saya kira akan terjadi kompromi politik dan win-win solution, dan pada akhirnya pansus haji juga akan berakhir dengan sendirinya. Belum lagi perlawanan PBNU yang sangat kuat kan dengan memunculkan pansus PKB di PBNU. Saya kira pansus haji tidak mudah berjalan mulus dengan target utama bagaimana mendegradasi kinerja Menteri Agama. Tentu ini akan mendapatkan perlawanan juga yang cukup keras, baik dari PBNU maupun dari dalam. Nah, faktanya bahwa hari ini PKB dan NU ini sedang berkonflik, itu sekali lagi tidak bisa kita bantah. Bahwa pansus yang bergulir di DPR, apapun konteksnya tetap punya motif politik. Saya kira sulit untuk tidak mengatakan tidak ada motif politik. Ya sah-sah saja ya orang berpersepsi seperti itu ya, tapi nanti akan diuji melalui proses pansus yang akan berlangsung ke depan. Jadi saya kira Mas Adi terlalu dini kalau kita menganggap bahwa hanya Menteri Agama yang akan dipanggil atau diuji oleh pansus. Saya kira semua yang berkaitan dengan
pelaksanaan haji, baik secara kelembagaan maupun personal pasti juga akan diteliti oleh Pansus. Tapi itu ranahnya Pansus, saya tidak ingin masuk di wilayah itu. Tapi saya secara objektif dan yakin Pansus akan berjalan secara profesional. Dan sekali lagi sangat terlalu dini kalau ini dianggap bagian dari misalnya PKB ingin menguasai portofolio di kabinet nanti di Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sangat mandiri dalam menentukan jabatan-jabatan menteri karena memang itu hak prerogatif presiden. Tapi kalau dikatakan gini, ketika PKB bisa menguasai NU secara utuh, harga tawar PKB makin tinggi dong. Enggak juga, enggak ada niatan PKB menguasai NU, itu bisa dianggap PKB kualat loh sama orang tuanya, enggak boleh. PKB itu mengabdi kepada NU loh ya. Nahdlatul Ulama loh. Beda loh dengan misalnya PBNU loh ya. Jadi dalam konteks ini khidmat PKB itu ke Nahdlatul Ulama tidak perlu diragukan lagi. Pansus Haji ini juga bagian dari khidmat PKB terhadap jamaah. Sekarang gini pertanyaannya deh Mas Zainul. Kalau tadi Mas Adi kan jalan pertanyaannya atau statementnya dari kalimat kalau di sana bukan Ketua Umum PBNU yang sekarang dan bukan Ketua Umum PKB yang sekarang, perpecahan ini nggak kejadian. Karena memang mereka berdua ini nggak cocok. Kita nggak bisa berandai-andai ya, karena kejadiannya sudah seperti ini kan. Dalam pengertian bahwa apa yang terjadi dalam perbincangan publik akhir-akhir ini, itu lebih kepada posisi di mana PKB ingin memberikan satu keberpihakan kepada jamaah haji kita, agar mereka mendapatkan pelayanan yang terbaik dari Kementerian Agama yang kita tahu ya selama ini memang Pak Muhaimin selalu menjadi ketua Timbas yang itu punya concern yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan haji. Sekarang gini pertanyaannya, kalau Menteri Agamanya bukan Gus Yakut, akan ada nggak itu Pansus Haji? Nanti dijawab saja di luar.